Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang sistem visual atau indera penglihatan. Nama saya Dinda Astriansyah. Di sini saya akan membahas materi pertama. Terdiri dari 8 materi. Yang pertama, anatomi indera visual, yang kedua, fisiologi penglihatan, yang ketiga, fenomena, yang keempat, adaptasi, yang kelima, neurofisiologi penglihatan, yang keenam, fungsi reseptor retina, yang ketujuh, buta warna, dan yang terakhir, fenomena visual. Yang pertama ada bola mata. Pada bagian belakang bola mata terdapat makula lutea atau fovea nasal atau fovea ventralis atau bintik kuning yang disebut bagian dari retina yang paling peka terhadap cahaya, yang merupakan tempat penerimaan benda yang dilihat oleh mata. Karena di tempat ini terdapat sel batang yang disebut basilis dan sel kerucut yang disebut konus sebagai reseptor penglihatan, sementara pada bagian superiornya terdapat bintik buta atau yang disebut blind spot yang tidak peka terhadap cahaya karena pada bagian ini tidak terdapat sel batang atau sel kerucut. Sel batang merupakan sel yang dapat melihat dengan cahaya kecil atau remang-remang atau pada malam hari, sedangkan sel kerucut untuk melihat pada siang hari, serta warna sel batang dan sel kerucut dipersyarafi oleh syaraf optik. Berikut bagian mata beserta fungsinya. Yang pertama ada iris, berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk sampai ke retina. Yang kedua ada pupil, tempat masuknya cahaya. Yang ketiga ada lensa, memfokuskan cahaya yang datang di retina. Yang keempat ada otot-otot silaria, berfungsi mengatur lensa agar tetap di tempatnya. Yang kelima ada blind spot, yaitu titik buta celah di lapisan reseptor. Yang keenam ada fovea, daerah retina dengan diameter 0,33 cm. Yang ketujuh ada retina, lapisan paling dalam dari mata, berisi sel yang peka terhadap cahaya. Yang ketujuh ada kornea, selaput bening berbentuk cembung, berfungsi untuk mempertajam bayangan yang masuk ke mata. Yang kedelapan ada saraf optik, saraf penglihatan yang mengirimkan informasi otak berupa gambar terbalik. Mata terdiri atas beberapa lapisan. A. Lapisan penunjang yang terdiri dari sklera dan kornea. Yang B yaitu lapisan vaskular yang terdiri dari choroidea, korpus, lensa, iris, dan pupil. Yang C yaitu lapisan retina yang terdiri dari retina dan fovea. Yang D adalah rongga bola mata yang terdiri dari kamar aqueous dan kamar vitreous. 2. Gerakan mata. Tujuan gerakan mata ialah agar bayangan objek terfokus di fovea pada retina. Didapatkan 4 tipe gerakan mata. Yang pertama ada saccade, terjadi jika objek pandang tiba-tiba berubah. Yang kedua ada gerak mengikuti halus, yaitu gerak mata yang mengikuti benda yang bergerak lambat. Yang ketiga ada gerak vestibular, yaitu respon terdapat stimulus pada kanalis semicularis mempertahankan fisaksi visual sementara kepala bergerak. Yang keempat ada gerak konvergensi, yaitu sumbu visual saling mendekat jika perhatian dipusatkan pada objek yang dekat. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Jaman. Di sini saya akan menjelaskan yang B, yaitu fisiologi penglihatan. Sistem visual menciptakan persepsi 3-dimensional atau untuk melihat ke belakang. Dari gambar-gambar retina atau 2-dimensional, binocular disparity, perbedaan posisi gambar yang sama di kedua retina. Kemudian lebih besar untuk objek-objek yang dekat daripada objek yang jauh. Kemudian dengan demikian, sistem visual dapat menggunakan derajat dispartis binokular untuk mengkontribusikan sebuah persepsi 3-dimensional dari gambar-gambar retina 2-dimensional. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan table SSP atau Carnival Nervous Art yang berperan pada sistem visual. Di sini ada nama-namanya dan fungsi umum, kemudian ada fungsi khusus. Saya akan membacakan satu-satu. Yang pertama ada optik, fungsi umumnya sensori, terus fungsi-fungsi khususnya penglihatan. Yang kedua ada okulomotor, yaitu fungsi umumnya
Ada dua, ada motorik dan sensorik. Kalau yang sensorik, fungsi khususnya untuk penggerakan bola mata, mengontrol pupil dan kelopak mata. Terus yang sensoriknya sinyal-sinyal sensorik dari otot mata tertentu. Ketika ada cochlear, itu ada dua, motorik sensorik. Yang sensorik fungsi khususnya gerakan bola mata ke bawah dan lateral. Kemudian yang sensorik, sinyal-sinyal sensorik dari otot mata tertentu. Terus yang keempat ada abdusen, yaitu kalau sensoriknya abduksi bola mata, kemudian yang sensoriknya sinyal-sinyal motorik dari otot mata tertentu. Nah, saya Aurala Zahra. Dari selanjutnya yaitu tentang fenomena dalam indera penglihatan. Fenomena terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu photopik dan scotopic vision. Yang kedua akomodasi, ketiga buta warna, keempat refleks pupil, dan yang terakhir yaitu strabismus atau yang biasa disebut mata juling. Photopik dan scotopic vision. Teori dupleksitas yaitu teori bahwa konsentrat memediasi jenis penglihatan yang berbeda, yaitu photopic vision dan scotopic vision. Photopic vision atau penglihatan fotopik dimediasi oleh cons, yaitu mendominasi cahaya yang terang dan memberikan persepsi berwarna dengan aktivitas tinggi atau sangat detail tentang dunia. Photopic vision ini ketika cahaya redup, konsnya tidak ikut meredup. Kemudian ada scotopic vision atau penglihatan skotopik dimediasi oleh rods, yaitu mendominasi cahaya yang redup atau dalam kegelapan dan kehilangan detail dan warna. Akan tetapi sensitivitas scotopic vision ini tidak tercapai tanpa pengorbanan. Nah, penglihatan skotopik ini kehilangan detail dan warnanya dari penglihatan photopik. Perbedaan photopic vision dan scotopic vision sebagian besar dapat dilihat dari perbedaan bagaimana kedua sistem itu terhubung. Pada sistem skotopik, output dari beberapa ratus rod dapat terkonvergensi pada sel ganglion retina untuk menerima input hanya dari beberapa cons. Akibatnya efek cahaya redup yang secara simultan menstimulasi banyak rod bertambah hingga memengaruhi penembakan sel ganglion retina, di mana output rod-rod yang terstimulasi menjadi berkonvergensi. Sementara itu, efek cahaya yang ditetapkan pada selembar cons tidak dapat bertambah dengan derajat yang sangat tinggi, dan sel-sel ganglion retina mungkin tidak dapat merespon cahaya tersebut. Nah, di dalam photopic vision dan scotopic vision ini terdapat adaptasi yang merupakan kemampuan retina mata untuk menyesuaikan diri dengan berbagai tingkat cahaya. Ketika kita mengarahkan penglihatan pada sesuatu yang berjarak dekat dengan kita, ketegangan ligamen-ligamen yang mempertahankan masing-masing lensa agar tetap di tempatnya, yaitu disesuaikan oleh otot-otot siliari, dan lensa berbentuk siliandri sesuai dengan bentuk alamiahnya. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan lensa untuk merefraksi atau membengkokkan cahaya untuk mendekatkan objek-objek ke fokus yang tajam. Nah, ketika kita memfokuskan penglihatan pada objek yang jauh, maka lensa akan menjadi datar. Proses menyesuaikan konfigurasi lensa untuk memfokuskan gambar pada retina disebut dengan akomodasi. Nah, di dalam akomodasi ini terdapat visus atau ketajaman penglihatan yang berkaitan erat dengan akomodasi. Adanya kontraksi menyebabkan peningkatan kekuatan lensa, sedangkan relaksasi menyebabkan pengurangan kekuatan. Akomodasi memiliki batas maksimum. Jika benda yang telah difokuskan didekatkan, maka bayangan akan kabur. Titik terdekat yang masih dilihat jelas oleh mata dengan akomodasi disebut punctum proximum atau PP. Yang ketiga yaitu buta warna atau blindness, yaitu ketidaksanggupan mengenal warna-warna tertentu yang diakibatkan oleh tidak adanya atau kekurangan salah satu fotopigmen pada sel kerucut. Jenis yang paling umum ialah buta warna merah atau hijau, di mana salah satu fotopigmen merah atau hijau tersebut tidak ada.
Buta warna merupakan keadaan yang diturunkan melalui kromosom X sehingga banyak ditemukan oleh laki-laki. Yang keempat yaitu refleks pupil. Stimulus adalah cahaya. Jika cahaya masuk ke mata dalam intensitas yang besar, maka pupil akan bereaksi dengan mengecil agar cahaya yang masuk ke mata tersebut tidak terlalu banyak. Pupil akan mengatur intensitas cahaya yang masuk mata. Kelima yaitu strabismus atau mata juling. Strabismus atau mata juling ini adalah keadaan kedudukan bola mata di mana sumbu penglihatannya menjadi tidak sejajar. Bila mata satunya melihat ke arah objek yang menjadi pusat perhatiannya, maka mata satunya lagi melihat ke arah yang menyimpang, baik ke arah atas, ke arah bawah, ke arah hidung, ke arah pelipis, ataupun menjadi berputar. Nah, strabismus ini ada yang terjadi sejak lahir dan ada juga yang terjadi di dalam perjalanan hidupnya. Penyebab strabismus ada yang tidak diketahui penyebabnya, sebagian lagi disebabkan oleh herediter atau keturunan, seperti kelainan refraksi, kelainan dalam otak, lumpuh sebagian saraf yang mempengaruhi otot-otot luar bola mata, dan kelainan-kelainan lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufal Arif. Perkenalkan, nama saya Naufal Arif. Sekarang adaptasi terang. Jika seseorang dari tempat gelap ke tempat terang, maka mereka akan merasakan silau atau tidak kelihatan. Hal ini disebabkan semua fotospin dalam keadaan siaga. Adaptasi terang itu proses perubahan fotospin dalam sel kerucut, retinal dan opsin. Retinal diubah menjadi vitamin A yang tidak peka cahaya, jadi mata yang tidak peka terhadap cahaya. Adaptasi ini memerlukan waktu 5 menit, sedangkan adaptasi gelap, jika seseorang pindah dari tempat terang ke tempat gelap, adaptasi yang diperlukan itu waktunya 20 menit. Hal ini disebabkan jumlah fotospin sedikit. Terus ada adaptasi ketajaman melalui visus. Dapat menggunakan alat yang disebut sebagai autorefraktometri dengan Snellen chart. Ada 7 prosedur pemeriksaan visus mata dengan kartu Snellen. Yang pertama itu pastikan mendapat cahaya yang cukup, berdiri atau duduk dengan jarak 6 meter dari kartu Snellen. Terus yang ketiga ada tutup mata atau dengan kacamata khusus dengan penutup mata. Yang keempat, periksa mata kiri dan kanan secara terpisah. Periksa yang lebih buram terlebih dahulu, mata kanan atau mata kiri. Terus yang kelima, memulai membaca dari atas ke bawah sampai baris yang tidak terlihat dengan jelas. Yang keenam, jika hasil tidak mencapai barisan huruf 20/20 atau 6/6, maka prosedur akan diulang dengan menggunakan kacamata pinhole. Dan yang terakhir, ulangi prosedur ini untuk mata berikutnya. Perkenalkan, nama saya Dela Dania Yustika. Saya akan menjelaskan mengenai neurofisiologi penglihatan. Cahaya dapat didefinisikan sebagai gelombang energi elektromagnetik yang panjangnya antara 380 hingga 760 nanometer atau miliar meter. Panjang gelombang ini tentu sangat penting bagi manusia karena sistem visual manusia mampu meresponnya. Oleh karena itu, terdapat 2 panjang gelombang yang tidak mampu dilihat oleh manusia. Yang pertama ada gelombang inframerah, lalu yang kedua ada gelombang ultraviolet. Contoh dari gelombang inframerah sendiri adalah ular derik untuk menangkap mangsa dari kejauhan. Sementara contoh untuk gelombang ultraviolet, lebah dapat melihat gelombang pada bunga. Kemudian, 2 unsur penting cahaya terdiri atas intensitas dan panjang gelombang atau wavelength. Intensitas berperan persepsi tentang kontras gelap terang atau brightness. Sementara kalau untuk panjang gelombang atau wavelength berperan penting dalam persepsi pewarna atau color. Saya akan menjelaskan fungsi reseptor retina.
Mengenai mekanisme proses, pada awalnya, cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil, kemudian melalui lensa, dan sampai ke retina diatur oleh iris. Terkait jika cahaya terang dan jika cahaya redup. Jika cahaya terang dan sensitivitas kurang, maka pupil akan menciut atau kontriksi sehingga gambar yang diterima oleh retina lebih tajam. Sedangkan jika cahaya redup dan sensitivitas tinggi, maka pupil akan melebar atau dilatasi sehingga gambar yang diterima retina tidak terlalu tajam. Mengenai visus atau ketajaman penglihatan berkaitan erat dengan mekanisme akomodasi, di mana proses penyesuaian konfigurasi lensa untuk memfokuskan gambar pada retina. Jika benda telah difokus didekatkan, maka bayangan akan kabur. Titik terdekat yang masih dilihat jelas oleh mata dengan akomodasi maksimum disebut punctum proximum. Selanjutnya, menjelaskan mengenai retina dan translasi. Retina dan translasi terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama ada receptors, yang kedua ada horizontal cells, yang ketiga ada bipolar cells, yang keempat ada amacrine cells, lalu yang kelima yang terakhir adalah retinal ganglion cells. Cahaya mencapai reseptor hanya setelah melewati 4 lapisan lainnya. Setelah sampai reseptor, reseptor akan aktif, kemudian pesan neuron akan diterjemahkan balik dari reseptor ke sel-sel ganglion retina setelah melewati lapisan lainnya. Akson-aksonnya berada di seluruh bagian dalam retina dan berkumpul dalam bentuk bundel sebelum akhirnya keluar dari bola mata. Kemudian terdapat 2 tipe reseptor berbeda pada manusia. Yang pertama ada cone atau reseptor berbentuk kerucut, yang kedua ada rods, reseptor berbentuk batang. Perbedaannya terletak kalau pada cone tersendiri itu terdapat pada spesies aktif di siang hari, kemudian peka terhadap warna selain hitam putih, dan terdiri dari 7 juta sensor penerima cahaya berbentuk kerucut atau cone. Mengenai rods, perbedaannya terdapat pada spesies pada malam hari, peka terhadap warna hitam putih, terdiri lebih dari 12 juta sensor penerima cahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Dwi Jayanti. Saya Anissa Dwi Jayanti. Saya akan menjelaskan materi tentang buta warna. Menurut Young Helmholtz, penglihatan warna ditentukan oleh 3 tipe sel kerucut, masing-masing memiliki substansi fotosensitif yang berbeda dan memiliki sensitivitas maksimal terhadap salah satu di antara 3 warna primer. Selanjutnya, ada variasi dari buta warna yang dibawa sejak lahir. Yang pertama itu ada akromatisme atau akromatopsia, yaitu kebutaan warna total atau semua warna yang dilihat sebagai tingkatan warna abu-abu. Lalu ada diakromatisme, yaitu kebutaan tidak sempurna yang menyangkut ketidakmampuan untuk membedakan warna merah dan hijau. Kemudian ada 3 tipe kesimpang siuran warna. Yang pertama itu ada dendrinopia, yaitu orang yang kehilangan kerucut hijau sehingga ia tidak dapat melihat warna hijau. Yang kedua itu ada protanopia, yaitu orang yang kehilangan kerucut merah sehingga ia buta warna merah. Yang terakhir itu ada tritanopia, yaitu kondisi yang ditandai oleh ketidakaturan dalam warna biru dan kuning karena konus biru atau kuning tidak peka terhadap suatu daerah spektrum visual. Kenalkan, nama saya Laura Anissa. Saya akan membahas fenomena visual. Ada 7 fenomena visual. Yang pertama ada skotoma dan komplesi, yang kedua ada blind sight atau penglihatan buta, yang ketiga ada agnosia, yang keempat ada propagnosia, yang kelima ada miopia, yang keenam ada presbiopia, dan yang ketujuh ada strabismus atau juling. Saya akan membahas yang pertama, yaitu skotoma dan komplesi. Skotoma merupakan kerusakan yang terjadi pada di daerah korteks visual primer. Skotoma adalah daerah buta yang terdapat di daerah yang berhubungan dengan medan visual kontralateral kedua belah mata. Tes untuk mendeteksi skotoma adalah tes perimetri. Banyak pasien dengan skotoma ekstensif tidak menyadari defisitnya. Kurangnya kesadaran akan bagian yang dilihat
dinamakan completion. Dengan kondisi completion, seseorang penderita cenderung menyatakan bahwa telah melihat benda secara utuh karena ada fenomena kesadaran yang berkaitan dengan medan penglihatan. Contohnya itu adalah kasus hemianopsis yang dimana skotomanya meliputi setengah bagian dari medan penglihatan, di mana pasien dengan hanya berkonsentrasi melihat hidung, mereka akan merasa melihat keseluruhan wajahnya. Terus yang kedua ada blind sight atau penglihatan buta, yaitu merupakan fenomena yang terjadi pada pasien skotoma. Blind sight adalah kemampuan pasien untuk merespons stimuli visual dalam skotomanya meskipun memiliki kesadaran yang disadari terhadap stimuli tersebut. Contohnya yaitu seorang pasien yang merasa dapat menjangkau dan memegang benda dalam skotomanya, sementara ia sama sekali tidak dapat melihatnya. Terus selanjutnya ada agnosia, yaitu ketidakmampuan untuk mengenali. Nah, visual agnosia adalah sebuah agnosia yang spesifik pada stimuli visual. Penderita agnosia visual dapat melihat stimuli visualnya, tetapi tidak tahu stimuli itu apa. Anoksia merupakan kerusakan yang terjadi di daerah korteks visual sekunder. Agnosia visual terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama agnosia visual aperseptif, yang kedua ada propagnosia, yang ketiga ada agnosia virtual asosiatif. Yang pertama agnosia visual aperseptif, yaitu ketajaman penglihatan normal, namun tidak dapat mengenali objek secara visual dalam bentuknya. Yang kedua, propagnosia, yaitu ketidakmampuan untuk mengenali wajah. Yang terakhir ada agnosia visual asosiatif, yaitu mampu mempersepsikan objek secara normal, namun tidak dapat menyebutkan nama objek, atau dia tidak menyadari persepsinya. Terus yang selanjutnya ada propagnosia, yaitu agnosia untuk wajah-wajah yang bisa didapatkan selama perkembangan atau sebagai akibat cedera otak. Terus agnosia adalah ketidakmampuan untuk mengenali atau mengetahui yang tidak dapat diatribusikan pada adanya defisit sensorik atau benda verbal dan intelektual. Kepercayaan bahwa propagnosia adalah sebuah defisit yang spesifik untuk pengenalan wajah-wajah telah mendapat tantangan. Diagnosis propagnosia biasanya diterapkan pada pasien-pasien neuropsikologis yang mengalami kesulitan dalam mengenali wajah-wajah tertentu, tetapi dapat dengan mudah mengidentifikasi objek-objek teks lainnya. Pengetesan yang sesama terhadap banyak penderita propagnosia mengungkapkan bahwa defisit pengenalan mereka tidak terbatas pada wajah. Nah, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa banyak penderita propagnosia yang memiliki masalah umum dan mengenali objek-objek spesifik, objek-objek yang menjadi bagian kelompok objek yang kompleks, bukan sebuah masalah spesifik dalam hal mengenali wajah-wajah saja. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari, masalah pengenalan wajah-wajah kemungkinan besar sangat problematik. Diagnosis accurate prosoposia atau propagnosia yang didapat sering dikaitkan dengan kerusakan pada permukaan ventral otak di batas antara lobus occipital dan lobus temporal. Nah, fakta bahwa propagnosia merupakan akibat kerusakan bilateral pada arus ventral menunjukkan bahwa fungsi arus dorsal mungkin masih utuh. Menurut Tranel dan Damasio, pada tahun 1985 adalah yang pertama mendemonstrasikan bahwa para penderita propagnosia dapat mengenali wajah-wajah tanpa adanya kesadaran yang disadari. Mereka menyuguhkan serangkaian foto kepada beberapa pasien, sebagian sudah mereka kenal dan sebagian lainnya tidak. Para subjek mengatakan bahwa mereka tidak mengenali satupun wajah-wajah itu, akan tetapi
Ketika wajah-wajah yang sudah dikenal disuguhkan, para subjek menunjukkan respon konduktansi kulit yang besar, yang tidak terjadi dengan wajah-wajah yang tidak dikenal, sehingga mengidentifikasikan bahwa wajah-wajah itu dikenali secara tak sadar oleh porsi otak yang tidak rusak. Terus, selanjutnya ada presbiopia, yaitu biasanya fenomena visual ini dialami oleh orang tua yang sudah lanjut usia, dan itu menyebabkan mata presbiop yang titik dekat menjauh dari mata. Presbiopia harus dikoreksi dengan lensa positif atau lensa cembung agar objek yang dekat mata menghasilkan berkas cahaya yang kurang menyebar. Selanjutnya ada miopia, yaitu disebabkan oleh lensa mata yang terlalu cembung atau bola mata terlalu panjang, sehingga berkas cahaya sejajar difokuskan di depan retina. Miopia dikoreksi dengan lensa negatif atau lensa cekung agar berkas cahaya sejajar difokuskan tepat pada retina. Bedanya tadi kalau presbiopia dia menggunakan lensa cembung, tapi kalau miopia dia menggunakan lensa cekung. Terus yang terakhir ada strabismus atau mata juling. Terjadi jika sumbu mata tidak bertahan pada posisi yang menghasilkan bayangan visual pada retina.